Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ini Islam, yang beriman. Anjing merupakan hewan yang terkenal akan kesetiaannya pada sang majikan. Oleh karenanya hewan ini merupakan hewan yang cukup populer di dunia untuk dijadikan sebuah peliharaan. Seperti diketahui, di antara banyak hewan yang menjadi peliharaan favorit manusia, selain kucing yaitu adalah anjing. Selain dianggap lucu, anjing dianggap hewan yang setia dan bisa dijadikan sebagai penjaga rumah. Bahkan anjing juga sangat berguna di kepolisian, yaitu untuk membantu polisi untuk menemukan korban yang hilang. Bahkan ia juga dapat membantu memecahkan suatu kasus pembunuhan dikarenakan penciumannya yang tajam. Lalu, bagaimanakah asal mula penciptaan anjing? Kenapa anjing hewan penurut? Kenapa anjing bisa najis? Mari kita bahas bersama di Ini Islam. Pada masa pra atau sebelum penciptaan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 4 malaikat muqarrabun, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil, dan malaikat Israfil. Mereka diperintahkan untuk mengumpulkan 4 unsur fisik bahan penciptaan Nabi Adam. Bahan tersebut adalah alam material atau alam mulk, yaitu tanah, api, air, dan udara, yang diambil dari tempat-tempat tersuci yang kesemuanya akan dijadikan bahan pembuatan Nabi Adam. Lalu, Allah membentuk adonan jasad Nabi Adam dalam posisi terlentang, masih berbentuk tanah. Pada saat ini karena belum ditiupkan ruh kepadanya, adonan berbentuk manusia ini belum hidup. Pada masa ini sebagaimana Adam adalah prototipe atau cetakan manusia, semua hewan dan tumbuhan sudah ada prototipenya pula di surga. Melihat adonan tanah ini, iblis yang mengetahui rencana Allah untuk menciptakan manusia, menjadikan dia semakin cemburu. Maka didatangilah adonan tanah itu dan diludahinya adonan tersebut, karena ia merasa ia yang diciptakan dari api lebih baik derajatnya daripada manusia yang diciptakan Allah dari tanah liat ini. Ludah iblis ini jatuh pada perut atau tepatnya di titik di mana ada pusar kita sekarang. Karena hal ini, maka marahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada iblis, dan ia diusir dari wilayah surga sehingga iblis tertahan di depan gerbang surga. Ia yang mencoba masuk tetapi tidak bisa, karena di gerbang surga ada penjaganya. Sebagaimana kita tahu malaikat adalah makhluk paling taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak pula mempunyai nafsu seperti jin dan manusia. Apapun yang Allah perintahkan mereka jalani, termasuk melarang iblis untuk memasuki surga, yang mana padahal iblis bergelar Azazil, yaitu ketua tertinggi dari para malaikat dan juga merupakan bendahara surga pada saat itu. Iblis yang kini berada di luar surga bukannya merasa bersalah, tapi ia malah bertambah dengki terhadap tubuh makhluk yang hendak Allah ciptakan itu. Karena iblis mempunyai akal fikiran, maka ia berusaha berpikir bagaimana untuk memasuki surga kembali. Akhirnya dia berencana menghasut kuda untuk membantunya menggagalkan penciptaan Nabi Adam tersebut, akan tetapi kuda tersebut berada di dalam surga. Maka ia harus memikirkan rencana bagaimana caranya ia bisa masuk ke surga terlebih dahulu. Iblis pun mencoba meminta tolong pada makhluk-makhluk yang ia temui di pinggir surga, namun tidak ada satupun yang mau untuk menolongnya. Akhirnya ia menghasut Raja Burung di surga, yang pada saat itu yang masih berbentuk seperti burung merak tapi jauh lebih indah. Iblis kemudian memintanya untuk diselundupkan ke dalam surga. Raja burung itu pun memanggil hewan terindah di surga pada saat itu, yaitu ular.
Ketika itu ular masih menjadi hewan yang sangat indah, dan memiliki 4 kaki atau yang sering kita sebut sebagai naga. Kemudian ular menyediakan mulutnya kepada iblis, dan masuklah ular kembali ke surga dengan iblis di dalam mulutnya. Ular membawa iblis menemui kuda. Iblis menghasut kuda dengan mengatakan, "Jika makhluk itu Adam tercipta, maka hingga akhir zaman keturunannya akan menduduki punggung keturunanmu." Kuda yang mendengar hal tersebut menjadi sangat marah, lalu larilah ia ke adonan tanah Adam tadi berniat untuk menginjak-injaknya. Namun kuda lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu akan segala hal yang ada di penjuru alam, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Sehingga pada saat kuda mendekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu mengambil secuil tanah pada bagian terkena ludah iblis tadi. Dan dari tanah yang terkena ludah iblis tadi dijadikanlah sebuah makhluk lagi, yaitu menjadi sosok seekor anjing. Dan anjing tersebut langsung mengusir kuda yang hendak memijak-mijak tubuh makhluk yang terbuat dari tanah tersebut. Kuda tadi pun pergi karena diusir oleh anjing yang berasal dari potongan dari tubuh makhluk tadi, yang kemudian Allah jadikan seekor anjing. Yang mana dari situlah asal-usul munculnya anjing, yang merupakan bagian dari tubuh manusia. Yaitu aslinya berasal dari bagian tubuh yang terkena ludah iblis yang kemudian dibuang. Bagian tubuh yang dibuang tersebut berubah menjadi lubang pusar manusia. Karena sebab itulah anjing sangat setia terhadap manusia, dikarenakan dirinya sendiri tercipta dari sebagian manusia, sehingga ia bertugas untuk melindungi tubuh Nabi Adam dari kuda yang ingin menghancurkan tubuh tuannya tersebut. Sedangkan mengapa air liur anjing itu najis? Itu dikarenakan ia juga tercipta dari air liur iblis laknatullah, yang mana menjadi najis bagi kita manusia, sebagai musuh dari iblis dan syaitan. Allah yang mengetahui kejadian itu, lalu menghukum ular yang sudah membantu siasat buruk iblis terhadap tubuh yang nantinya menjadi Nabi Adam itu. Allah pun menghilangkan kaki dari tubuh ular dan membuatnya tidak dapat terbang lagi, dan hanya dapat melata di daratan ataupun berenang di air sehingga menjadikan dia bukan lagi hewan yang paling indah di surga. Walau ada beberapa dari mereka yang tetap utuh tubuhnya, dan diturunkan ke bumi dan mereka menjadi penjaga istana kerajaan iblis. Seperti yang pernah Rasulullah sampaikan ketika beliau bertanya kepada salah seorang kahin, yaitu penyihir dari orang Quraisy, tentang apa yang ia lihat dari laut. Lalu ia pun menjawab bahwasanya ia melihat istana, yang mana di atasnya dikelilingi oleh ular-ular yang terbang di atasnya. Dan Rasul pun berkata, "Engkau telah melihat kerajaan iblis." Maka ular pun juga Allah buat mulutnya berbisa, dikarenakan disitulah ia menyembunyikan iblis ketika hendak memasuki surga. Dari situlah bagaimana asal-usul anjing, yang mana ada kaitan eratnya dengan penciptaan manusia, yang mana ia tercipta dari bagian tubuh manusia, dan juga dari ludah iblis yang membuat ludah anjing juga najis karenanya. Tetapi anjing merupakan salah satu hewan paling setia terhadap manusia, dikarenakan dari awal penciptaannya ia diberi tugas untuk menjaga sosok makhluk yang kelak akan menjadi wujud manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Wallahu a'lam bishawab.